Kita bersyukur kita bisa melakukan ibadah kita di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, tahun 2025. Semuanya karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Dan kita bisa melewati tahun 2024 semuanya juga karena Tuhan. Kita mulai melangkah hari ini harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak melangkah dengan firman Tuhan, maka tahun ini kita akan mengalami kemerosotan. Tapi saudara, tahun ini adalah waktunya kita mengalami penuaian-penuaian yang besar di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dan bahkan dalam pelayanan kita. Amin. Karena itu tema gereja kita di tahun ini adalah The Year of Harvest, tahun penuaian. Penuaian itu banyak saudara. Kita tahun penuaian jiwa-jiwa, tahun penuaian berkat, tahun penuaian kesembuhan, tahun penuaian kehidupan yang lebih baik, tahun kehidupan penuaian perbuatan kita yang lebih baik. Tema gereja kita untuk tahun ini adalah The Year of Harvest, tahun penuaian. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pagi hari ini, yaitu temanya adalah mengembangkan kebiasaan yang baik. Kalau secara sinode kita, Gereja Betel Indonesia, tema Gereja Betel Indonesia tahun ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Maka tema firman Tuhan ini untuk melangkah memasuki di tahun ini adalah kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan. Kebiasaan itu saudara adalah perbuatan yang kita lakukan secara terus-menerus, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan kita, ya, sebuah menjadi kebiasaan kita, dan itu secara tidak sadar kita akan melakukan itu terus sepanjang kehidupan kita. Mungkin tahun kemarin kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan, dan kebiasaan yang membuat orang itu tersinggung dan sakit hati. Tahun ini kita memulai kembali, melangkah kembali dengan perbuatan yang lebih baik. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, Efesus pasalnya yang kelima ayat ke-12 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Efesus mengatakan kepada kita bahwa jangan menjadi orang bebal. Orang bebal itu saudara tahu, orang bebal itu adalah orang yang sukar sekali untuk diarahkan dan dinasehati. Orang yang keras kepala, orang yang tidak mau diberikan masukan, orang yang tidak mau ditegur, orang yang merasa dirinya itu paling hebat, paling benar, paling bisa segalanya. Itu orang bebal. Sudah dinasehati dilakukan lagi, sudah dinasehati dilakukan lagi, sudah ditegur dinasehati, terus berulang-ulang dia tetap mengulangi kebiasaannya yang buruk. Ya. Ini yang dikatakan oleh Efesus, janganlah di tahun yang baru ini kita sama menjadi orang yang bebal juga. Ya. Kalau tahun kemarin saudara menjadi orang yang keras kepala, orang yang tidak bisa ditegur, orang yang bawa perasaan gampang tersinggung, murah untuk marah dan yang lainnya. Tapi di tahun ini waktunya kita tinggalkan itu semua. Kita mulai melangkah dengan melakukan sebuah kebiasaan yang baik. Dimulai dulu
pelan-pelan. Pertama mulai dulu, melangkah dulu, berubah dulu. Untuk melakukan kebiasaan yang baik, yang harus ada di dalam diri kita adalah perubahan. Kita harus berubah di tahun ini. Kita harus mengalami pertobatan dulu di tahun ini, agar kebiasaan kita yang lama itu kita bisa tinggalkan, untuk kita memulai lagi melakukan sesuatu yang baik. Ya. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan jadi orang kebal, tapi jadilah orang arif. Arif itu artinya adalah orang yang bijak, orang yang baik, orang yang mengasihi, orang yang peduli kepada orang lain. Itu namanya orang arif. Orang arif. Saudara sekalian, dalam nama Tuhan, tidak ada hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita yang langsung jadi dengan sendirinya. Semuanya itu perlu dibiasakan dan dilakukan secara konsisten. Ada pepatah yang berkata, kita bisa karena biasa. Ya. Semakin kita membiasakan, semakin dibiasakan, maka semakin melekatlah hal-hal yang kita lakukan. Misalkan kalau saudara terbiasa berbohong kepada orang, lama-lama saudara sudah terbiasa akan hal itu. Ya, sehingga perkataan saudara itu perkataan yang tidak jujur, perkataan yang berbohong. Ya. Kalau saudara sudah terbiasa menipu orang, lama-kelamaan itu sudah melekat dalam diri saudara, dan apapun yang saudara lakukan tujuannya adalah menipu. Tapi kalau saudara merubah itu, saudara misalkan mulai tahun ini terbiasa untuk menolong orang, peduli kepada orang, lama-kelamaan tanpa saudara sadari ketika ada orang yang butuh pertolongan, itu saudara langsung tergerak untuk membantu mereka. Karena saudara, kita bisa karena biasa. Ya. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa semakin mengembangkan kebiasaan kita yang baik. Yang pertama adalah Efesus berkata, kita harus kebiasaan menggunakan waktu-waktu kita. Karena Efesus berkata, karena waktu yang ada hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Banyak pencuri waktu yang membuat kita terdistraksi, terganggu, sehingga kita tidak menggunakan waktu kita itu dengan baik. Banyak waktu kita yang terbuang tanpa kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dari pagi sampai malam main handphone terus, main game online terus, ya kan? Main media sosial terus. Saudaranya tidak diperhatikan, orang tuanya tidak dengar, yang didengar adalah handphone. Waktu saudara terbuang. Waktu saudara terbuang. Untuk memulai kebiasaan yang baik adalah kita harus bisa menggunakan waktu kita ini juga dengan benar, dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus ada timeline waktunya dalam hari ini. Harus ada manajemen waktunya dalam hari ini. Apakah hari ini waktu kita lebih banyak kita pergunakan untuk Tuhan, atau lebih banyak kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan dunia yang berujung kepada kita melakukan dosa sepanjang hari ini. Oleh sebab itu saudara, kita menggunakan waktu dengan baik. Tetapkan prioritas kita itu apa. Bangun tidur pagi-pagi, prioritas itu apa? Apakah saudara berdoa baca Alkitab, atau jangan-jangan bangun tidur saudara buka handphone, cek WhatsApp, cek Facebook, ya kan? Mabar satu game, Mobile Legends atau Free Fire. Ya. Karena dengan waktu yang kita gunakan itu juga akan membuat kebiasaan-kebiasaan kita
Setiap hari saudara